Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Isnaini Diasa Fitri, NIM 237023325514, Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 4. Nah, di sini saya membuat tugas ini guna untuk memenuhi UAS mata kuliah Retorika Dakwah yang diampu oleh Bapak Muhammad Zaini MKomI. Tugasnya yaitu membacakan narasi pidato. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Yang terhormat Bapak Muhammad Zaini MKomI selaku dosen pengampu mata kuliah Retorika Dakwah serta rekan-rekan semua yang telah menyempatkan waktunya untuk menonton video saya. Puji dan syukur kehadirat Allah Tuhan semesta alam. Salawat beriringkan salam tak lupa kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, izinkan saya membuka dengan sebuah pertanyaan retoris. Apa jadinya dunia tanpa dakwah? Ibarat kapal tanpa nahoda, berjalan tanpa arah, karam tanpa arah angin. Kita hidup di era percepatan teknologi, informasi, dan gaya hidup. Tapi apakah dakwah ikut berlari? Atau justru tertinggal, termangu, tergagap? Disinilah saudara-saudaraku letak pentingnya. Dakwah bukan hanya tugas ustadz di mimbar, bukan hanya kerja dai di layar kaca, tapi tanggung jawab kita semua. Ya, semua. Dakwah adalah denyut jantung umat. Dakwah adalah napas peradaban. Dakwah adalah suara hati yang tak boleh mati. Saya bukan nabi. Anda bukan ulama, kita bukan imam besar, tapi siapa bilang kita tidak layak berdakwah? Rasulullah bersabda, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Ya, satu ayat, bukan 1000 tafsir. Artinya, kredibilitas kita dalam berdakwah bukan soal gelar, tapi soal kesadaran. Seorang ibu yang menasehati anaknya agar sholat tepat waktu, itu termasuk dakwah. Seorang pemuda yang menginginkan temannya agar jujur saat ujian, itu juga termasuk dakwah. Dakwah bukan profesi, tapi ekspresi iman. Mari jujur, kadang kita lebih rajin share diskon Shopee daripada hadis Nabi. Lebih semangat posting makanan daripada posting kebaikan. Ironi bukan? Kita hidup di zaman semua serba instan, termasuk amalan. Namun, iman tak bisa dibungkus dalam kemasan 5 menit. Dan surga tak bisa dicapai lewat swipe up. Kita perlu sentuhan hati, kita perlu rasa yang menyala, karena manusia bukan hanya berpikir, tapi juga merasa. Bayangkan jika anak-anak kita lebih hafal jargon TikTok daripada doa sehari-hari. Apakah ini kemajuan atau kehancuran yang berwajah digital? Kita tak bisa menolak kemajuan zaman, tapi kita bisa mengarahkan kemana arahnya. Teknologi bukan musuh dakwah, justru ia bisa menjadi mimbar baru. Kita punya YouTube, podcast, media sosial, tapi apakah kita gunakan untuk membayar nur atau justru nurunin akhlak? Dakwah adalah upaya mengisi ruang di hati manusia dengan makna, bukan drama, dengan hikmah, bukan dengan hoax. Ada seorang bapak yang bangga karena anaknya sudah mengaji lewat YouTube. Katanya, anak saya sudah hatam Quran dari playseat. Luar biasa, bukan? Hatam pakai autoplay. Saudara-saudaraku, dakwah bukan sekedar di setel, tapi diteladani.
Kita tidak sedang menyulap generasi jadi alim dalam semalam, tapi menanam benih keimanan perlahan, sabar, dan terus-menerus. Kita harus berdakwah dengan lisan yang lembut, dengan tulisan yang tajam, dengan perbuatan yang mulia. Berdakwah di rumah, di sekolah, di kantor, di media sosial. Berdakwah lewat kata, lewat karya, atau lewat karsa. Karena dakwah adalah seruan, dakwah adalah ajakan, dakwah adalah cinta yang dibungkus dengan hikmah. Dakwah adalah cahaya lilin yang membakar dirinya, agar orang lain tidak tersesat. Dakwah itu seperti angin sepoi yang membawa kesejukan di padang gersang. Bayangkan saudara-saudara, dunia ini taman tanpa bunga. Taman itu hanya semak berduri. Tanpa dakwah, dunia hanya panggung sandiwara, penuh ektim dan minim makna. Tanpa dakwah, ilmu jadi beku, akhlak jadi kaku, iman jadi abu. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, dengan dakwah hidup jadi terarah, umat jadi gagah, masa depan jadi cerah. Tapi jika kita diam, bisu, dan ragu-ragu, maka generasi berikutnya akan tumbuh tanpa ruh, tanpa visi dan misi. Dari sinilah kita memulai, saudara-saudara, dari hal kecil, dari diri sendiri. Jangan tunggu jadi sempurna baru mau berdakwah, karena kesempurnaan bukan syarat berdakwah, tapi dakwah bisa jadi jalan menuju kesempurnaan. Sebagai penutup, saudara-saudaraku, kita tak mungkin menahan derasnya air kemajuan zaman, tapi kita bisa menjadi bendungan yang mengarahkan alirnya. Mari berdakwah dengan cinta, dengan sabar, dan dengan cerdas. Karena dakwah bukan beban tapi kehormatan, bukan beban tapi bukti iman. Dakwah adalah tanggung jawab kita bersama, demi zaman, demi Tuhan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang, saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terlebih dan terkurang, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.